Oke. Silakan nyalakan kameramu. Mana kameramu? Oke, dia sabar ya. Oke, baik kita Dah. blokir dulu nih ya. Ini soalnya ini anu nih teman-teman ini. Mana kameramu? Ini kamera ini. Mana wajahmu mana? Silakan. Nah, Silakan. dah, Des. Diskusi Apa? yang baik, Des. Nggak boleh Mari kita kabur-kabur. diskusi yang baik, ayo. Nanti Kita kamu diskusi yang kalau baik. Ayo silakan. nanti kamu udah terpojokan turunin. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh mempelinding kata-kata sendiri. Oke? Oke, silakan. Apa? Tentang apa? Yuk. Yaitu jangan kalian berhentilah kalian menuhankan Muhammad dan keluarganya. Janganlah kau tuhankan manusia. Apalagi dia sudah meninggal dalam kuburnya. Nah, silakan. Yesus itu siapa? Lari kau kemana-mana. Yang ditanya apa kau lari kemana-mana ini? Yang dibahas dari tadi, janganlah kau menuhankan Muhammad, apalagi orangnya sudah meninggal. Biarlah dia tidur di alamnya. Kenapa kau masih mengganggu Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa kau ganggu dia? Orang dia udah tenang di alam baka kok. Gimana? Silakan. Muhammad itu persi kami gini, Des. Kamu mau dengerin atau kamu mau apa? Mau nerangin sama kami? Saya tidak menerangkan sama kamu. Muhammad kan sudah meninggal, betul? Muhammad udah meninggal betul, tapi yang meninggal Kenapa kalau sudah meninggal, kenapa kau masih panggil-panggil? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa kau masih meminta berseru-seru kepada almarhum Muhammad? yang meninggal itu jasadnya, Edis. Berarti kau meminta kepada arwahnya gentayangan. Gitu kan? Berarti arwah Muhammad maksudmu gentayangan? Kamu ngerti gak sih? Tuh kan? Ku tanya dulu sama kamu, arwahnya Muhammad gentayangan atau enggak? Enggak. Nah, kenapa kamu minta-minta kepada arwahnya? Gimana sih kamu ditanyain? Gimana jawabannya? Mukamu mana? Nah, coba gimana jalan ceritanya kamu masih meminta kepada arwahnya Muhammad? Muhammad itu nggak akan pernah meninggal, Edis. Yang meninggal itu kan tubuhnya, raganya. Muhammad belum meninggal, kan sudah bilang mereka kayak gini menuhankan Muhammad. Karena mereka nggak percaya Muhammad itu sudah meninggal. Jadi Muhammad belum meninggal ya? Masih hidup ya dia ya? Kami bukan menuhankan tapi mengikuti kan? Ditanya apa? Yang ditanya apa? Muhammad sudah meninggal. Kami yang saya tanya apakah Muhammad masih hidup? Kalau arwahnya masih hidup, ke raganya. Berarti kau meminta kepada arwahnya Muhammad, betul? Tapi yang kami ikut itu ditanya apa di? Kau meminta kepada arwahnya Muhammad, betul? Ajarannya yang kami ikuti. Kan muter-muter mereka kalau sampai udah, kau tidur di bawah. Soalnya kau muter-muter terus orangnya. Ditanya kau meminta kepada arwahnya Muhammad. Ajarannya. Lu ngomong ajaran siapa ini? Ngomong kayak gitu. Nggak nyambung. Apakah Muhammad masih hidup? Dijawab. Dia itu adalah Rasulullah. Jadi jawab aja pokoknya. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Memanglah kalian ini sulit kalian ini. Oke, kita naikkan tamu selanjutnya ya. Senurjati. Oke, kita kasih Senurjati. Halo, selamat siang Senurjati. Selamat siang, Abang. Selamat siang. Oke. Ya, gimana Bang Senurjati? Apakah Anda seorang muslim? Suaranya kecil, Bang. Suara siapa yang kecil? Iya, Bang. Suara siapa yang kecil? Iya. Oh, mungkin Abang nggak pakai headset. Nggak pakai headset, Bang. Ya iya, pantasan suaranya kecil. Suara bergerak begini. Begini, Bang Senurjati, apakah Anda seorang muslim? Iya, muslim, Bang. Oke, seorang muslim. Baik, mari kita berdiskusi dengan baik ya. Oke, Bang. Oke, silakan. Jadi gimana nih sebenarnya ini? Kenapa kalian umat muslim menuhankan Muhammad dan keluarga Enggak, Bang. Enggak menuhankan, Bang. Itu Nabi, Bang. Iya, saya tahu kenapa manusia biasa yang kadang-kadang salah juga kalau ngomong. Kenapa kalian Cuman itu, Bang, tuhankan? dan manusia itu udah pilihan, Bang. Beda sama kita ini itu udah pilihan, Bang. Bedanya di mana? Ya itu istimewa, Bang. Istimewa? Manusia ya nggak sama kita ini, Bang. Coba tunjukin istimewanya Muhammad, yuk. Kami pengen dengar, yuk. Menurut hadis-hadis, apa istimewanya Muhammad, yuk. Kalau dijelasin itu, Bang, bisa
lama bang. Bus, Cuma saya berat. benar kata Bang Udin. Tapi gini bang, setahu saya menurut hadis Muhammad itu mampu menggilir 11 istri-istrinya dalam satu waktu. Kata siapa bang? Cuma saya pengen tahu bang hadisnya Hadis bang. loh, waduh. Katanya Tunjukin, Muhammad Bang. spesial, ditunjukin spesialnya Muhammad kagak percaya ini berat saudara. Oke, saya pengen tahu cuma tunjukin bang. Oke, kita bacakan hadis ya. Bahwa Muhammad memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Siapa bilang bang? Hadis Muhammad memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Nah, sebentar nih. Oke, ini hadisnya di dalam Sahih Bukhari 260 nomornya. Ya, Rasulullah sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu waktu karena Rasulullah memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Saya bacakan ya. Sahih Bukhari 260. Nih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar. Berkata telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham. Berkata telah menceritakan kepada saya bapakku dari Qatadah berkata. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Berkata saat dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwasanya jumlah beliau pada saat itu 9 orang. Tuh bang, salah satu keistimewaan Muhammad. Waduh, kenapa Anda malah pergi nih? Tadi katanya Muhammad sangat spesial. Gimana sih? Waduh, dianya malah pergi, saudara-saudara. Sabar, kita tunggu ya teman-teman ya, kita tunggu. Ya teman-teman yang barusan ikut bergabung, jangan lupa di like dulu ya, di like, kemudian absen dulu di sini yang 1,74K itu, absen dulu teman-teman di situ ya. Silakan tap-tap layar. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support ya dengan memberikan gift-nya, entah itu mawar, entah itu donat. Daripada saya kalau dapat donat saya joget-joget, teng 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 teng. Nah, ya kan tidak perlu lah saya joget-joget. Satu donat joget-joget kan nggak perlu seperti itu. Yuk, silakan. Saya Nurjati. Ntar bang, malu bang, udah belanja bang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa bang. Sambil mencari nafkah. Pejuang keluarga, mantap bang ya. Pesannya habis. Ya mantap ya teman-teman ya. Jadi dia membuka satu pintu untuk melihat istimewanya Muhammad seperti itu. Nah, salah satu keistimewaan Muhammad menurut hadis tadi adalah dia sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu waktu seperti itu. Ayo jangan lama-lama ini, saya nurut. Abang belanja dulu bang. Oke baiklah, kalau begitu urus belanja dulu. Nanti naik lagi ya teman-teman ya. Naik lagi. Kita kalau nunggu sehari ada waktu. Oke, kita kasih naik ada Amran 1964. Ya, silakan Amran, nyalakan kamera. Amran? Macet. Oke, baiklah kalau macet kita kasih turun di bawah dulu ya, teman-teman ya. Kepada teman-teman ya. Kepada teman-teman yang muslim, silakan kalau mau naik, misalnya grogi ataupun iman sudah mulai goncang, boleh teman-teman didampingi oleh ustaz. Ya, boleh teman-teman didampingi oleh 3 orang ustadz sekaligus supaya apa? Supaya nanti tidak grogi. Oke, kita kasih naik Epan Jaya. Halo, selamat siang Epan Jaya. Selamat siang bang. Ya, silakan Epan Jaya, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Pakai baju bang. Gimana? Masih belum pakai baju ini nggak apa-apa Pakai bang. baju, saudara-saudara. Baik. Ya, nanti pakai baju, nanti Kesempatan pakai dulu, baju. supaya Pakai baju mesti dulu. pakai baju. Kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Ini memang orang grogi. Banyak sekarang muslim yang sudah grogi, sudah lupa pakai baju. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Boleh kalian minta pendampingan dari para ustaz. Seperti itu.
Oke, kita kasih naik ada Mahbud DJ. Mahbud. Oke, kita kasih naik Mahbud. Yo. Aduh, sayang si Mahbud tidak bisa menyalakan kamera. Teman-teman pastikan ya, kalau teman-teman mau naik kemari, pastikan teman-teman sudah ada followers yang bisa menyalakan kamera ya, teman-teman ya, sekali lagi ya. Oke, kita kasih naik ada Wanda. Oke, kita kasih naik Wanda ya. Halo, selamat siang Wanda. Wanda? Wanda? Macet. Halo Wanda? Oke lah ya, masih macet. Teman-teman yang tahu si Juma, yang tahu si Uncu PI, yang tahu Nandar, ya, yang tahu Faruk, silakan dibagikan kepada mereka. Ya. Bagikan kepada mereka supaya mereka apa? Supaya mereka tahu bahwasanya saya sedang live bersiaran. Karena mereka itu buronan saya. Nah, buronan saya itu ada Uncu PA, Uncu PA, alias Yusuf PI, alias Yusuf PA. Nah, terus yang kedua, Endang Sunandar yang menggunakan nama palsu dan nama tipu-tipu menjadi Yonatan Nandar. Terus apa lagi? Si Faruk kan? Si Faruk ya kan? Itu juga buronan saya. Siapa lagi? Si Nur Alim alias Juma alias Zulkifli Ablas. Nah, itu juga buronan saya itu. Dan mereka semuanya sudah kabur-kabur dari saya. Melarikan diri. Takut itu, paling takut sama saya. Kipli, Zulkifli alias Nur Alim. Paling takut sama saya itu. Aduh, nggak tahu tuh. Oke, kita kasih naik ada Hajjul Faganza. Oke, Hajjul Faganza. Halo, Hajjul Faganza. Halo. Macet. Heran ini pada macet-macet ini saudara-saudara ini. Joel Faganza, selamat siang. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Macet. Oke, kita kasih turun ya yang macet-macet ya. Teman-teman sekali lagi ya, bagi teman-teman yang baru ikut bergabung ya, di tap-tap layar dulu ya, diklik suka. Ya, absen hadir dulu nih di sini nih, yang 1.4K ini absen hadir di situ dulu, ya. 2020. Ayo. Mana nih umat-umat muslim? Apa udah punah? Apakah umat muslim sudah punah ini kok tidak terlihat lagi, saudara-saudara? Ya, 2025 silahkan nyalakan kamera Anda. Macet lagi. Kenapa ini saudara-saudara? Saya atau siapa ini yang macet ini? Sudah punah. Oke, kita kasih turun ya teman-teman ya. Ini memang berat ini. Jangan-jangan mereka naik kemari mau bikin lapor-lapor. Saya cuma ngomong begini teman-teman. Ini akun Edis TV2 ini teman-teman. Ini buatan Amerika. Nah, ini saya buat di Amerika jadi mengikuti peraturan-peraturan di sini. Jadi kau percuma lapor-lapor. Aduh, kalian ini lapor-lapor aja. Kenapa sih? Kalau tidak suka kan kalian tinggal datang saja membantah argumen-argumen saya. Oh, sungguh kalian ini bani lapor. Heran menurut saya kalian ini. Lapor, kerjaannya lapor. Kenapa sih? Oke, kita ganti dulu backgroundnya ya. Atau seperti ini nih. Nah gini. Nah, lihat ini yang seperti ini nih. Nah, nih. Ini kalau orang Islam ya, kalau Islam bahas Kristen dikawal sama polisi. Orang Islam bahas Kristen. Nah, ini sebalik nih. Kalau Kristen bahas Islam ditangkap polisi. Surely. Mari kita cerdas, ayo. Dan kepada bapak-bapak polisi nih tolonglah. Ya. Kenapa ketika Bapak Ustadz nih Ustadz si Jakar turun. Jakar turun. Beliau
ulama yang sangat terkenal cetar membahana. Nah, ini namanya Jakar Turun. Nah, ketika Jakar Turun bahas agama Karesteng, kalian kawal-kawal. Kalian begini-begini jempolnya tuh sip, mantap. Wah. Tapi giliran kalau ada orang Kristen membahas orang Islam langsung dikawal juga, tapi dikawal menuju penjara. Sungguh kalian sangat-sangat mantap. Sungguh kalian sangat kinerja luar biasa. Luar biasa, mantap. Aduh, berat, saudara, berat. Oke, kita kasih naik di Evan Jaya. Ayo. Banyak yang kejang, saudara-saudara. Halo Evan Jaya. Halo. Tertawa itu selamat sehat, saudara-saudara. Iya. Nah, silakan Evan Jaya. Muslim? Alhamdulillah Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi Ya. dengan baik. Silakan. Ya, gitu dong Evan Jaya. Ya, silakan Evan Jaya. Apakah Kita tema itu tadi hilang tadi yang menuhankan Muhammad tadi. oh yang Hilang ya? menuhankan Muhammad? Baik, iya, sebentar. iya, makanya itu yang saya mau tanya. Tapi ngomong-ngomong sudah minta pengawalan polisi belum? Oh, aman. Anda kan muslim. Aman. Kita mau diskusi bagus-bagus, nggak usah Oh, ngawal gitu. pengawalan. Nah, bukan seperti jadi lagi nih. Minta kawalan polisi kan lagi mau bahas Aman. mau ngomongin agama Kristen. Kalau mau ngomongin agama Kristen kan Islam dikawal polisi. Berat. Oke. Kita kasih dulu backgroundnya ya. Sebentar. Nah, ini dia. Bentar. Nah, ini. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini. Silakan. Nah, ini si Uncup yang ngomong deh ya. Muhammad itu Rob, kadang on, kadang off. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Ya, silakan. Muhammad adalah bukan yang itu tadi. Oh, yang mana? Oh, yang tadi. Sebentar. Oh, yang tadi. Ini pernyataan Yusuf PI loh ya. Ini jagoan kalian Uncup PI ya. Saya korek-korek dulu hidungnya ini. Biar upilnya hilang dulu. Nah, dia mengatakan Muhammad itu Rob. Nah, tapi kadang-kadang on, kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang off. Nah. Oke, sebentar. Kita kasih yang backgroundnya ini sebentar. Sebentar. Mana sih ya? Nah, ini ya. Diskusi agama stop menuhankan Muhammad dan keluarganya. Silakan. Yuk. Itu siapa yang ngomong, Bang? Yang satu menuhankan Muhammad itu siapa yang ngomong? Oke, jadi begini Bang. Anda Muslim? Ya, Oke. Ketika Anda Muslim, Anda bersalawat nggak kepada Muhammad? lawat jelas. Oke, dalam salawat itu Anda mengatakan begini nggak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Kalian mengatakan begitu? Nah, ketika kalian mengatakan dengarlah seruanku, apakah Muhammad mendengar? Nah, terus? Mendengar atau tidak dia? Ya, terus kalau mendengar Bingung. salah. Sebentar, aku mau tanya dulu nih. Ketika kalian mengatakan begitu, apakah Muhammad mendengar? Iya, mendengar, kalaupun mendengar masalahnya di mana, tidak mendengar masalahnya di mana. Loh, saya bertanya iman kalian ini. Iman kalian sebagai Muslim, ketika kalian mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku, apakah dia mendengar? Jangan dulu lari yang lain. Yang saya tanyakan itu siapa yang mengatakan Muhammad itu siapa? Bagaimana bro? Apakah Bang Edis yang mengatakan menuhankan umat Islam menuhankan Muhammad? Oke, apakah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Jangan dulu lari yang lain. Jangan dulu lari yang lain tuh. Iya, Saya nanti mau asik. tergantung jawaban kamu. Kalau misalnya, Bang, kami tidak pernah berseru-seru kepada Muhammad. Kami tidak pernah meminta kepada Muhammad. Nah, betul, berarti kau tidak menuhankan Muhammad. Masalahnya kan bukan seperti itu. Masalahnya kan sebaliknya. Kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Jangan dulu lari yang ke yang lain, Bang. Yang saya tanyakan itu siapa yang mengatakan stop menuhankan Muhammad itu siapa? Saya. Saya. Oh. Dari Bang Edis ini, maksud Bang Edis yang kami umat Islam menuhankan Muhammad itu di mana? Apa kami ada Tadi kan sudah saya tanya. Kalian begini nggak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian begitu nggak kepada Muhammad? Nah, terus? Nah, ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad itu, dia mendengar atau tidak? Ya mendengar. Mendengar, berarti Muhammad maha mendengar. Hmm. Nah, iya makanya aku bilang kalian menuhankan Muhammad. Nggak ada
kami menuhankan Loh, Muhammad, kalian kami berselawat kepada Nabi. Kalian berseru-seru kepada Kami Muhammad. berselawat kepada Muhammad. Ya nyata terbukti sudah kau menuhankan Muhammad. Bagaimana Ada, sih? Bang. Berat ini. Nantang Bang Zuma, nurunkan Bang Zuma, nantang Bang Yusuf, nurunkan Bang Yusuf. Tidak Situ yang pernah nggak bro. berani. Espari, Espandaya. Ikutin Si dulu, Juma Bang tidak Zuma, berani ke Bang sini. Yusuf, Bang Nanda. Si Juma tidak berani naik ke sini. Si Juma itu adalah orang yang paling pengesut di dunia ini. Dia tidak pernah berani itu menghadapi saya. Nggak pernah dia sejarahnya naik kemari. Nggak pernah. Karena dia itu adalah orang yang paling pengecut di dunia. Kemarin dia sumpah-sumpah. Begini-begini. Begini. Nah, Jadi ini dia agama Kristen apa? mengarang. Kristen apa, Bang? Abang Kristen apa, Bang? Abang Kristen apa, Bang? Bukan. Abang Kristen apa, Bang? Enggak luar. Kristen Protestan, Katolik, Protestan. Protestan. Wah, berarti Bang Edis ini menuhankan Yesus. Oh jelas dong. Kami bangga Di mana ayatnya? menuhankan Yesus. Di mana ayatnya? Ayatnya mana? Justru kalian yang tidak boleh Ayatnya menuhankan mana? Muhammad. Ayatnya mana? Kalau kami menuhankan Yesus, Ayatnya karena mana? Yesus memiliki kuasa baik di bumi Ayatnya maupun mana? di surga. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Makasih Kak Remince, makasih Kak. Ya. Kemudian dia akan membangkitkan. Sementara Muhammad Ayatnya bisa mana? apa? Ayo. Dalam kitab apa ayatnya mana? Apakah Muhammad bisa membangkitkan? Ayatnya mana? Jangan Nah, lagi dirinya sendiri aja belum bangkit, masih dalam kubur. Tadi itu segala pertanyaan Gimana? disipular itu sebenarnya. Begini loh Pertanyaan Evan itu Jaya, nggak kamu kan ada tadi sudah jawabannya. mengakui bahwasanya Muhammad sudah Lalu, meninggal. lari kan? Itu 1,4 tuh yang di bawah tuh Bang Edis. Ya ini sudah menonton ini 1,4 ini dari tadi. Jawab pertanyaan Kita kalau menanti-nantikan menuhankan Yesus, jawaban. Ayatnya di mana? Ayat Dalam apa? kitab Abang itu ayat di mana? Kalau Tuhan itu Yesus kalian itu Tuhan, dia mengaku Tuhan, sembahlah. Yohanes aku, mana? 13 ayat 13. Silakan Nggak membaca. ada itu ada ubahan itu. Diubah itu. Gila mana? Tadi dikasih tahu katanya nggak ada itu Paling tadi. kan sama sih kayak Berat pendeta saudara-saudara. Luga, pendeta Luga itu 13, terus 13, Yohanes 13, ke 13 itu doang yang kalian omong, yang Loh, kalian memang jawab. itu Yohanes 13 ayat 13. Nah sekarang coba kamu jelaskan dulu kenapa kamu berseru-seru kepada mayatnya Muhammad yang ada dalam kubur. Udah mana ayatnya? Tunjukin mana ayatnya? Mana ayatnya? Kalau Yesus kalian itu Tuhan, dia mengaku Yohanes Tuhan dan 13 sembahlah ayat aku. 13 Evan Jaya. Nggak ada di situ. Di situ bukan Tuhan, tapi Oh, Tuhan di gimana situ. sih? Oh ya sudah, kalau begitu saya tanya sama kamu, siapa Ya, nggak ada Tuhan kan? kamu? Emang nggak ada Siapa tapi kan? Tuhan kamu coba? Siapa Ya, Tuhan emang nggak kamu? ada tapi kan? Emang Ya nggak ada sudah, kan? sekarang saya tanya sama kamu siapa Tuhan kamu? Yuk. Allah. Nah, nih, saya punya pertanyaan bagus nih. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Ayo, silakan. Allah. Allah, berarti Allah Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan. Allah. Go. Allah Tuhan. Tuhan. Tuhan umat Islam itu adalah Allah. Berarti Allah bukan Tuhan ya, tapi cuma Tuhan ya. Allah. Kan muter-muter kan ini. Dengar baca dulu, coba baca yuk. Siapa tuannya Islam? Nah, siapa? A atau B? Udah ganti, enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan. Enggak ada Tuhan. Yang namanya Tuhan itu majikan. Bingung. Yang namanya Tuhan itu majikan. Pusing. Tuhan nyonya majikan. Kalau Tuhan itu Allah. Berat, Allah kami itu Ini. Ini, Evan. yang Evan. menciptakan apa? Sebentar, Evan. Ya, Tadi kan kamu lanjut. saya tanya, siapa tuannya orang Islam? Kamu bingung, betul? Bukan bingung. Kalau Tuhan itu banyak sebutan kepada Tuhan nyonya, kepada atasan. Itu Oke. Tuhan. Pertanyaan saya kalau begitu gini, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Enggak ada, enggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Apa bahasa Arabnya ini? Bahasa Arabnya Tuhan ini apa? Allah. Sebentar, bahasa Jawab Arabnya dulu Tuhan apa? pertanyaanku tadi. Jawab dulu pertanyaan aku tadi. Sebentar dulu, kau kan bilang nggak punya Tuhan. Kau kan nggak punya bilang nggak punya Tuhan kan? Tadi jawab dulu pertanyaanku tadi. Sebentar dulu, Evan. Ya, ya, ayo. Kamu tahu nggak bahasa Arabnya Tuhan apa? Nah, Hah? terus? Terus? Tahu nggak? Nggak tahu, terus? Oke, saya kasih tahu. Bahasa Arabnya Tuhan Ya. itu adalah Rob. Nah, sekarang ayo, siapa Robnya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Bukan, Rob, bukan Tuhan. Nih, bingung ya. Kalau bahasa Indonesia siapa tuannya nggak Jawab ada. dulu pertanyaan. Sekarang tiba-tiba ada. Muncul tuannya, tadi nggak ada. Kalian mengatakan Berat, umat Islam menuhankan Muhammad.
Ya, ya, Oke, tidak ada silakan. dalam Kau kitab belajar Al-Quran, dulu. tidak ada Kita umat kasih Islam kesempatan menyatakan dulu kepada Tuhan muslim yang Muhammad lain. tapi Allah. Kau saja kan sembuh-sembuh gimana? Ini loh pertanyaan dari ini kalau nggak salah sekitar 3 bulan yang silam ini saya tanyakan teman-teman ya. Orang Islam akan bingung dan kebingungan kalau mendengar pertanyaan ini. Makanya saya dulu pernah mengatakan, umat Islam kalian harus melakukan muktamar. Kalian harus melakukan konsili untuk menentukan siapa Tuhan kalian. Karena orang Islam kalau ditanya siapa Tuhannya, bingung, pusing, muter-muter ke karuan. Lo nggak percaya? Mari. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Kita kasih naik Muslim, kita tanya dia siapa Tuhannya. Pasti mereka akan muter-muter. Oke, silakan. Mahbud. Oh, Mahbud belum bisa menyalakan kamera. Saya turunkan dulu, mohon maaf. Saya turunkan ya. Ya, silakan ya yang muslim. Mari kita naik nih. Ada pertanyaan nih. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah. Ya. B. Muhammad ini. Kan ini udah sejajar ini. Ya kan Allah dan Muhammad itu kalau kalian lihat di masjid, ya mereka itu sejajar. Ya. Mereka akan dipasang sejajar. Ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik nih. Ferry masuk pesantren. Oh. Kita tes ya, apakah muslim lulus kalau ditanya siapa tuannya. Ferry masuk pesantren, silakan nyalakan kamera. Arifin, makasih Bang Roti Arifin. Nah, Arifin sudah kasih roti sama Edis TV. Arifin, Muhammad, Ardiansyah itu sudah kasih support sama Edis TV. Lu masih hidup, Dis. Nggak kebakar Ferry. api loh. Apa? Itu Amerika kan kayak neraka, nggak kebakar api loh. Oh, jauh dari sini tuh, jauh. Silakan nyalakan kameramu. Silakan nyalakan kameramu. Nah, lu masih hidup. Kameramu mana? Iya nih. Nah, Suruh nyalakan kamera, lama benar kamu nih. lu masih hidup, Dis. Oke. Headsetmu kebakar mana? api. Headsetmu mana? Apa? Enggak lah, nggak pakai Headsetmu headset. mana? Ya. Oke, nih yuk. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Yuk. Itu kata Tuhan lu ngambil dari mana lu? Pokoknya mereka kalau ditanya ini meninggal dunia. Itu kata Tuhan ngambil mana emang? Orang kata Islam Tuhan. kalau ditanya siapa Emang bahasa Arabnya tuannya Rob Tuhan. meninggal di tempat. Meninggal di Arabnya Rob tempat. Tuhan. Ayo, sekali lagi nih. Itu bahasa Arabnya Rob Siapa Tuhan. tuannya orang Islam? Ayo, A. Allah, B. Muhammad. Ayo. Ya itu kata Tuhan dari mana? Di Al-Quran nggak ada kata Tuhan. Pasti mereka meninggal kalau ditanya. Terakhir, Ferry. Terakhir. Ini terakhir. Kalau kau nggak lulus ini, selesai. Yuk. Di Al-Quran nggak ada kata Tuhan. Pertanyaannya, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Yuk. Sekarang gua tanya sama lu ngambil kata Tuhan dari mana? Soalnya di Al-Quran nggak ada kata Tuhan. Udah, kau turun di bawah, turun. Sudah aku bilang teman-teman. Ini pertanyaan yang paling mematikan di tahun 2025. Bukan dari sejak 2024 teman-teman. Ini pertanyaan asli dari saya. Belum ada apologet Kristen yang lain yang mengajukan pertanyaan yang sangat simpel dan sederhana ini. Mereka kan ditanya, mana dalilnya Yesus Tuhan? Yohanes 13:13. Itu bukan Tuhan, tapi Tuhan katanya. Oke, nggak apa-apa, kita turuti. Nah, kita turuti itu dengan menanyakan kepada Muslim. Siapa tuannya orang Islam? Nah, ini. Orang Islam kalau ditanya ini, ya, meninggal di tempat. Nggak percaya? Nggak percaya? Ayo, kita kasih naik Muslim. Kita kasih tanya dia, siapa tuanmu? Pasti mereka bingung. Oke, kita kasih naik Oke, ini ada 3 guest ya. Ada 3 yang mengajukan permintaan naik, tapi satu pun diantaranya belum bisa menyalakan kamera. Jadi saya mohon maaf ya. Kepada Muslim yang lain, ayo ini ya, sudah ada 1.900 orang menanti-nanti. Mari kalian naik. Jawab pertanyaan yang sederhana. Siapa tuannya orang Islam? Nah, disinilah kau akan menggali kubur. Kau akan menggali kubur. Nah, ayo, silakan. Ini pertanyaan jebakan Batman ini. Selesai kau kalau ini. Jum aja lari kalau ketemu pertanyaan ini. Lari kalau ketemu pertanyaan ini. Ayo, silakan. Silakan. Takut mereka kalau bahas ini. Putra bungsu, ayo kita naik putra bungsu. Ya, selamat siang putra bungsu. Waduh, si putra bungsu. Ayo bro, silakan nyalakan kamera bro. Berat. Oke, kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Sudah berat ya. Kita kasih naik lagi ada si Tole. Tole.
Halo si Tole. Tole. Silakan nyalakan kamera Tole. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Ya, Bro Tole, saya mau tanya dulu nih Bro Tole, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Oke, baik Bro Tole, pertanyaannya. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Silakan. Di Islam gini ya, sebelum jawab ya. Di Islam nggak ada nama Tuhan. Hanya Tuhan ya. Mereka kalau ketemu Bedakan pertanyaan Tuhan ini, sama mereka- Tuhan ya. Ya enggak, maksudku Muter gini dulu. melorot nih. Dis, Tempat Dis, terdalam. gini dulu, dengerin dulu lah kalau orang ngomong. Dis, Enggak, pertanyaan itu sederhana loh bro. Siapa tuannya orang Islam? Iya. A. Allah, B. Muhammad. Kalau di Islam tuh adanya hamba sama Tuhan, nggak ada Tuhan. Oke, baik. Baik. Adanya Apa hamba bahasa sama Arabnya Tuhan. Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Bahasa kamu- Arabnya? Bilang apa coba? Rob. Bahasa Arabnya apa? Rob. Rob. Ah. Rob. Iya. Kenapa? Siapa Robnya orang Tuhan, Islam? kan? Siapa Robnya? Tadi kau bilang nggak ada. Kalau Robbi, Tadi kau bilang orang Islam tak Ya punya Allah lah. Rob. Tuhanku Allah. Sampai hari Tuhanku ini Allah. orang Islam belum punya Rob. Tuhanku Allah. Kenapa Sekali emang? lagi. Kalau Sekali Tuhanku lagi, ulang Allah. pakai bahasa Indonesia. Hamba. Kalau hamba, kita hamba. Aduh, ngomongin berat-berat. Kita ngomong satu-satu bro, Tole. Satu-satu ya. Ayo. Iya, Tuhanku Siapa? Allah. Hambaku, aku hamba. Kalau aku hamba. Aduh. Muhammad hamba. Sama Allah. Siapa Ya. tuannya orang Islam? Siapa tuannya orang Islam? Tuhan umat Islam Allah. Tadi katanya nggak Hamba, punya hamba Allah. tuan. Sekarang Muhammad, tiba-tiba punya saya ini hamba Allah. Muhammad Coba hamba Allah. belajar baca dulu, Kenapa? belajar baca. Apa yang kamu pikirkan? Enggak, coba belajar baca dulu. Siapa? Hah? Belajar baca. Iya, kalau di Islam itu Nggak bisa nggak ada baca, kan? Tuhan, adanya Tuhan. Nggak bisa baca mereka sudah. Ya. Siapa? 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 Apa? Pertanyaanku ada kamu ini Tuhan sama Tuhan. Tidur kau di bawah. Udah aku bilang, kalau mereka dikasih pertanyaan ini, muter mereka kalau dikasih pertanyaan ini muter. Nah. Oke, kita kasih naik lagi ada Sarnubi. Oke, kita kasih Sarnubi. Halo, selamat siang Sarnubi. Selamat siang. Oke, silakan nyalakan kamera Sarnubi. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Sarnubi? Ya, silakan. Oke. Bang Sarnubi, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah orang muslim. Oke. Karena Muhammad tidak bisa membaca, maka saya harus pastikan dulu apakah Anda juga seperti Muhammad menjadi orang yang tidak bisa membaca. Benar? Apakah Anda bisa membaca? Bisa. Baik, silakan dibaca ini. Tapi boleh saya bertanya dulu nggak? Aduh, berat ini. Udah bilang ini pertanyaannya ini sangat Satu berat. aja. Sebentar dulu, Sarnubi. Ya. Tolong bacakan ini. Siapa tuannya Islam? Oke, A atau B? A. Allah, baik. Oke, berarti Allah itu Tuhan ya. Diam dulu kamu. Makanya Oh, saya ini yang nanyakan kamu. Berarti Allah Bahasa Tuhan. Tuhan itu kan dari mulut kamu. Bahasa Tuhan itu. Tanya, siapa tuannya orang Islam kau? Iya, itu kamu yang nanya Allah Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kenapa kau edit jadi Kenapa? Saya dari mereka Kenapa yang kau Tuhan edit itu. jadi Tuhan? Dari kalian. Kenapa kau edit jadi Tuhan? Cuma Tuhan. Dia kan Tuhan, kau edit jadi Tuhan. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang rugi. Hai orang pintar, Oke, orang sok selamat pintar. tinggal. Kamu orang sok pintar kan kamu yang Memang nanya itu. berat mereka ini. Tuan diganti jadi Tuhan. Sudah Tuan diganti jadi Tuhan. Sungguh kamu ini nekat yang nyata. Saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar. Tito Revolusi. Oke, kita kasih naik Tito Revolusi. Halo, selamat siang Tito Revolusi. Selamat siang abangku. Ya, silakan nyalakan kamera Tito Revolusi. Silakan. Oke, Bang Tito, jangan merokok Bang, nanti kena pelanggaran. Oke. Oke, Bang Tito Revolusi, apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah seorang muslim. Oke, saya dengar-dengar konon kabarnya Muhammad buta huruf.
Terus? Nah, saya ingin pastikan dulu apakah Anda termasuk orang yang buta huruf juga. Oke, baik. Kalau gitu Anda bisa membaca. Silakan dibaca pertanyaannya. Tapi bacanya salah tuh bang. Loh, kok salah? Salah ini dari mana? Ini pertanyaannya. Siapa Ya, Bang. tuannya orang Islam? Ayo, silakan. Abang salah buat tuannya itu bukan Tuh. tuan. Udah aku bilang. Pokoknya udah aku bilang. Mereka kalau ditanya ini, meninggal di tempat. Meninggal di tempat kalau ditanya ini. Ayo, silakan. Siapa? Siapa? Itu tuan bukan Tuhan. Oke, sebentar. Bang, tahu nggak bahasa Arabnya tuan apa? Tahu? Di dalam Al-Quran, di Tahu. dalam terjemahan Al-Quran, kata tuan ini bahasa Arabnya tahu nggak apa? Tuan itu kan majikan om. Ya, bahasa Arabnya. Itu kan bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Ya abang kan mau beranarasi mau maksud abang Tuhan kan? Bukan. Tuan ini kan bahasa Indonesia. Tuan, majikan, pengatur, pemimpin, pemilik. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tahu nggak apa? Ya. Apa bahasa Arabnya? Enggak, coba. Ah, bahasa Arabnya itu adalah Rabb. Sudah. Nah, sekarang. Sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Aku nggak jawab karena itu salah tulisannya. Berat. Sudah aku bilang. Makanya begini bang. Ya, Kusarankan abang yang supaya salah umat tulis, muslim bukan saya muktamar yang bisa dulu. jawab. Kalian harus muktamar dulu karena kalian belum ketemu siapa Tuhan kalian. Allah Pak Muhammad. Ini masih bingung ini yang mana ini. Kalian harus Kalau mengadakan konsili dulu di tahun Kalau abang sebut 2025 Tuhan, kalau saya untuk jawab. menentukan siapa sesungguhnya Kamu Tuhan Tuhan, kalian. bodoh. Apakah Allah, apakah Muhammad? Karena ini sudah tahun 2025. Kristen Tulisanmu orang Kristen salah. sudah konsili Nicea Tulisanmu tahun salah. 325. Kalian belum konsili. Berat saudara-saudara. Silakan yuk. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu bukan Tuhan, Tuhan. Oke lah bang. Sampai ketemu lagi bang Tito Revolusi ya. Kita masih mencari muslim yang bisa menjawab ini teman-teman ya. Ini pertanyaan berat. Aduh, sampai capek. Lihat ini ya. Aduh, berat. Sungguh berat pertanyaan ini, saudara-saudara. Terima kasih, user topinya. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, saya katakan satu kali lagi, teman-teman, besar harapan kita, besar harapan saya ya teman-teman ya, di tahun 2025 ini, kita punya rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, ingin memberikan kolekte supaya rumah apologet berdiri, teman-teman bisa klik foto profil saya. Nah, tapi sayang kalau kalian sudah selesai acara ini, biar bisa ngeklik foto profil saya dan memperbesar. Kalau lagi siaran begini, kalian klik foto profil saya, yang ada kalian nonton siaran langsung. Jadi bisa kalian mampir ke beranda, ya, mampir ke beranda profil ini, kalian bisa lihat di deskripsinya itu ada tulisan kolekte. Teman-teman bisa klik saja link kolektenya itu, ada link Saweria di situ, klik saja. Nanti di situ ada teman-teman nomor rekening dan banknya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa support di situ langsung ya, teman-teman ya. Mari kita bersatu padu, kita wujudkan berdirinya rumah apologet ya, teman-teman ya, supaya kita punya rumah apologet seperti itu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, bang, saya nggak ngerti itu, bang, klik link Saweria. Di mana ngekliknya, berandanya juga di mana, saya nggak ngerti beranda itu. Nah, teman-teman bisa langsung support dengan cara, tapi saya tampilkan sebentar ya, saya nggak bisa tampilkan lama-lama, saya hanya tampilkan sebentar saja. Silakan teman-teman bisa support langsung di sini. Nah ini, saya balikkan dulu badan saya sebentar karena ya. Silakan teman-teman tangkap layar dan support di situ. Oke. Kita telan lagi. Nah ini dia, ini ya. Si Uncup PA yang bingung ya. Muhammad adalah Rob tapi kadang on, kadang off. Ya, ini adalah jagoan kalian, si Uncup PA. Yang mengatakan kadang-kadang Muhammad itu Rob, kadang-kadang bukan Rob, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan Rob. Sampai sekarang kabarnya Yusuf PI masih bingung. Iya, Yusuf PI sampai sekarang masih bingung. Apakah Muhammad Rob? Bingung dia, muter. Sampai sekarang masih bingung dia. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Ya, silakan. Haider. Silakan nyalakan kamera, Haider.
Silakan Haider, nyalakan kamera Anda. Macet. Oke, silakan Haider. Muslim kah? Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, baik. Sebentar ya, sebentar. Saya tampilkan dulu yang tadi. Sorry, sebentar. Nah, ini dia. Haider, saya mau tanya dulu nih kepada Anda. Berhubung Muhammad dikabarkan buta huruf, saya mau tanya dulu, apakah Anda juga termasuk buta huruf seperti Muhammad? Buta huruf tapi bisa baca, Bang. Gimana? Buta huruf tapi bisa baca. Buta huruf tapi bisa baca. Pengertian buta huruf itu apa? Apa pengertian buta huruf? Enggak tahu aksara. Tidak tahu aksara. Artinya bisa membaca nggak? Bisa. Muhammad buta huruf nggak? Ya buta huruf. Buta huruf, makanya kamu saya tanya. Jangan-jangan kamu seperti Muhammad tidak bisa baca. Makanya saya pastikan dulu. Apakah kamu bisa baca? Ya bisa. Oke, silakan baca dulu bang. Silakan. Pertanyaan kamu ini komplak. Saya mau dijadikan kopi. Sudah aku bilang kan, pertanyaan ini berat. Iya. Pertanyaan itu otaknya Kalau nggak orang Islam waras. ditanya pertanyaan ini, Iya. mereka akan lari tunggang langgang Pertanyaan seperti itu orang orangnya yang nggak habis waras. lempar rumah tawon. Lari. Saya mau dijadikan kopi. Gimana itu? Sebentar. Saya mau coba yuk. jadikan kopi. Siapa? Iya. Siapa? Siapa tuannya orang Islam? Gak Ya, punya siapa? tuan. Ah, Kalau Allah Tuhan bin Muhammad. punya. Allah bin Muhammad. Siapa tuannya Islam? Gak punya tuan. Kalau Tuhan Orang Islam nggak punya. punya. Sampai sekarang orang Islam nggak punya. Kamu sampai Orang Islam kamu sampai tidak gila gak bisa. tidak bertuan, saudara-saudara. Oke, sebentar, bro. Kamu tahu nggak bahasa Arabnya tuan ini adalah rob? Rob. Rob itu Ah. kan banyak maknanya. Tahu nggak? Bahasa Arabnya tuan apa coba? Kamu tahu soal ilmu Islam? Bahasa Arabnya tuan adalah rob. Percaya Iya, atau betul nggak itu. percaya? Lo percaya, Bang? Percaya. Tadi kau bilang Muhammad orang Islam tidak punya rob kan? Apanya? Orang Islam tidak punya rob. Gak punya dong. Enggak, tadi punya, sekarang nggak punya. Tadi nggak punya, sekarang punya. Apa bilang gak punya? Berat. Punya. Tadi kau bilang orang Islam Yang gak tidak waras punya itu Tuhan. pertanyaan Edi. Setelah bahasa Pertanyaan Edi Arab gak yang waras adalah itu. rob, oh orang Islam. Berat. Jual jamu jangan pakai. Jual jamu jangan pakai umat Islam dong. Berat, Jangan jual. saudara-saudara. Iya. Ya berat. Kalau Sulit, saya mau dijadikan sulit. kopi ya berat. Iya. Oke lah, Bang Haidar, terima kasih sudah mampir ke sini. Kita berikan Iya. kepada muslim yang lain kesempatan Ya, nggak supaya apa-apa. mereka datang menjawab ya. Terima kasih Bang Haidar. Oke. Ya teman-teman, saya masih menanti-nantikan ada muslim yang masih cerdas sedikit ya teman-teman ya. Tolong dong nih kepada penggemarnya USUPI, kepada penggemarnya siapa lagi? Si Juma, Nanda, siapa lagi? Supaya mereka datang kemari. Atau setidak-tidaknya kalaupun saya datangi channel mereka, mereka harus berani menghina saya. Apakah di antara kalian tidak ada yang penasaran bagaimana kalau saya mampir ke tempatnya si USUPI dan saya berdebat dengan dia, tapi tidak berani dinaikkan? Sudah berapa kali saya mengajukan permintaan naik ke tempatnya USUPI, nggak dikasih naik. Mereka takut dan gemetar. Ayo, coba USUPI. Kau jangan ngintip-ngintip kau di bawah sana itu. Uncup, naik kau kemari. Si Uncup ini ngintip-ngintip. Silakan. Uncup PI. Si Nandar, si Juma, siapa lagi? Jagoan-jagoannya muslim, ayo. Kalau kalian tidak berani naik ke sini, biarkanlah saya yang naik ke channel kalian dan akan saya ubrak-abrik channel kalian. Tapi syaratnya, jangan kau sikit-sikit kau bisukan. Kau tendang keluar. Jangan begitu. Ayo. Diskusi pakai waktu, berani nggak? Oh, tidak berani kalian. Oke, kita kasih naik lagi ada Epin. Silakan Epin, nyalakan kamera. Selamat siang Epin. Halo Epin. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Epin. Mari kita diskusi dengan baik. Oke. Kok gelap kok Epin? Ini jam berapa? Ntar aku nyalain Nyalakan lampu, dulu ntar. listrikmu itu Epin. Iya, Jam berapa, bentar. Epin? Masih juga siang bolong seperti ini. Sebentar Epin, kau di Gua Hira atau bagaimana?
Hati-hati kau keluar kira, Mana? nanti kau keluar-keluar jadi Mana? nabi. Mana? Pen, saya ingin Ya, mengajak gimana? diskusi dengan baik. Ya, Bisa diskusi dengan baik, Pen? bisa. Oke, begini, Pen. Kabar-kabarnya ku dengar Muhammad itu buta huruf. Ya. Ku tanya dulu, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Gimana? Kurang jelas, gimana? Kan ku dengar-dengar Muhammad itu buta huruf dan umat muslim begitu cinta kepada Muhammad. Saya khawatir kau nanti mengikut-ikut Muhammad seperti Muhammad yang buta huruf. Makanya ku pastikan dulu, apakah kau buta Hei, huruf dengar seperti kau. Muhammad? Dengar dulu. Ya, Dengar dulu, silakan. Yadis. Hmm. Mau dia buta huruf, mau dia apapun, terserah lu mau bilang apa. Tapi Bukan, tadi saya, judulkan saya mengkonfirmasi loh, Epen. Kan Memang umat betul, muslim dia kan buta begitu huruf. mencintai Muhammad. Nah, betul. nanti takutnya saya, karena kau begitu cinta kepada Muhammad, kau ikut-ikut juga buta huruf. Makanya aku pastikan, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Kalau sutradaranya ya, memang dia buta Kamu huruf. berarti buta huruf juga? Tapi tetap dia sebagai junjungannya, Pak. Apakah kau Kau buta huruf seperti Muhammad? Saya konfirmasi dulu. Kau tahu apa itu makna buta huruf? Buta huruf artinya tidak bisa membaca. Buktinya saya bisa. Iya, maksud saya, kamu berarti tidak seperti Muhammad yang buta huruf ya? Ya, dia Oke, memang buta baik, huruf. artinya tapi kamu tetap lebih bisa baik ketimbang itu. Muhammad. Baik. Oke, silakan. Baca dulu pertanyaannya kalau begitu. Silakan. Siapa Tuhannya Islam? Oke, A atau B? Yes. Bisa gak kau perbaiki itu pertanyaannya? Itu Tuhan, Tidak ya aku kan? bilang kan? Tidak aku bilang. Ini pertanyaannya berat ini. Bisa tidak kau Bukan perbaiki berat. pertanyaannya? Bukan masalah berat pertanyaannya. Sekarang saya mau tanya sama kau. Bukan, ini pertanyaannya sederhana nih. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Sekarang saya mau tanya, siapa Tuhannya orang Kristen? Berarti ini tidak ada jawaban ini ya? Hah? Berarti Zong ini tidak ada jawabannya? Dah, begini, bisa ku jawab, ya kan? Silakan dijawab A atau B. Pertanyaan ini ya kan, ini pertanyaan anak SD, anak TK juga bisa jawab. Ya silakan. Tapi Jawabannya A atau B. maksud saya gini, pertanyaannya itu, ya kan? Itu coba tolong dikoreksi dulu, bukan masalah Kok bisa dikoreksi? jawab dan bisa jawab. Pertanyaannya ini, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Bukan masalah bisa jawab dan gak bisa jawab. Itu masalahnya, tolong kamu koreksi dulu. Udah Iya aku kan? bilang teman-teman, orang Islam kalau ketemu pertanyaan ini, Oke lah. Sekarang saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau. Konsep pertanyaannya ini kan ya. Ini maksud kamu kan Tuhan, ya kan? Bukan itu loh, siapa tuannya? Makanya tadi kau suruh ku bilang, kau bisa baca atau tidak. Jangan-jangan kau buta huruf seperti Nabi. Makanya ku pastikan dulu, kau bisa baca atau tidak. Kau tadi sudah Sekarang saya bilang mau bisa. tanya sama kau. Ayo Siapa silakan, Tuhannya yuk. orang Kristen? Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu pertanyaan itu memang bukan masalah bisa jawab dan gak bisa jawab, ya kan? Sekarang saya mau tanya sama kau. Oke lah, terima ya kan? kasih Bang Pen. Saya mohon Ya, maaf maksudnya gini. karena kau tidak bisa menjawab pertanyaan yang sangat simpel dan sederhana. Jadi kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ntar dulu, Oke? ntar dulu. Nah, kalau gitu apa jawabannya dong? Ntar dulu, jangan langsung Oke, diturunin, ntar dulu. siapa tuannya orang Islam? Ayo silakan ya, Pen. Siapa Tuhannya Islam, ya kan? Tuannya, Tuan. Siapa Tuan? Ah, ini kau nggak benar, kau nggak bisa baca. Oke lah, ternyata kau masih sama seperti Muhammad, tidak bisa baca. Jadi saya mohon maaf. Ntar dulu, sekarang Saya ucapkan selamat tinggal. Gimana saya mau diajak ngobrol dengan orang yang tidak bisa baca? Saudara-saudara, saya nanti bisa-bisa meninggal di tempat karena saya ngomong dengan orang yang tidak bisa baca. Oh, gimana? Coba kau ngumpet nggak kalau ngomong sama orang yang tidak bisa baca? Ngomong sama bolot aja bisa bikin darah tinggi, encok, tumor, ginjal. Ayo. Ngomong sama bolot. Lot. Gimana kabar, Lot? Apa lo? Ngumpet ngomong sama bolot. Apalagi ngomong sama orang yang nggak bisa baca. Yang ada ntar encok, tumor, ginjal kalau ngomong sama orang yang bisa baca. Gimana? Terima kasih, Sir. Terima kasih. Ya, beginilah ya teman-teman ya, di hari Minggu ini saya mengocak perut Anda dan menghibur Anda supaya apa? Supaya tidak cepat tua. Supaya tidak cepat tua ya. Oke, kita kasih naik lagi ada check one. Oke, check one. Halo check one. Aduh, terpental. Oke, kita kasih naik ada Munarha. Oke, Munarha. Halo, selamat siang Munarha. Halo Munarha.
Ya, halo Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Munarha. Oke, baik Munarha. Saya sapa dulu ya Munarha. Apakah Bang Munarha seorang muslim? Ya, betul Muslim. Oke, muslim. Sekali lagi Bang Munarha, ini saya mengkonfirmasi. Ku dengar-dengar kabar beritanya bahwa Muhammad itu buta huruf. Apakah Anda buta huruf juga seperti Muhammad? Ya, enggak. Tidak. Oke. Berarti Anda lebih baik dari Muhammad ya? Enggak juga. Loh, buta huruf sama nggak buta huruf bagusan mana? Mana lebih tinggi buta huruf sama nggak buta huruf? Dari asumsi kamu. Gimana? Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada hamba-hambanya, gitu loh. Oh, Nabi Muhammad lebih mulia dari hamba-hambanya. Berarti kamu hambanya Muhammad? Ya? Berarti kamu hambanya Muhammad? Bukan, maksudnya. Yuh, gimana? Mulia dari mana? Berat, saudara-saudara. Oke lah, jangan diperpanjang. Intinya kamu tidak buta huruf ya? Iya, betul. Oke, baik. Silakan kalau begitu dibaca pertanyaannya. Yuk, karena udah 10 muslim ini, udah kurang lebih 10 muslim, satu pun tidak lulus menjawab pertanyaan yang sederhana ini. Silakan, yuk. Sebelum saya jawab dari pertanyaan abang, setelah saya jawab, apakah saya bisa bertanya kembali? Boleh. Silakan. Yuk, diselesaikan dulu. Ayo, baca. Ya, siapa Tuhannya Islam? A atau B? A. Allah. Oke, Berarti sebentar dulu, kita simpulkan. Berarti Iya. Allah itu Tuhan ya, Iya. bukan Tuhan. Oke, sekarang begini, Bang. Sebentar dulu. Allah itu Tuhan, ini jadi Dengar dulu, Tuhan. Bang. Kalian ini adalah orang-orang yang tukang mengedit. Tuhan, kalian ini jadi Tuhan. Sungguh kalian ini tukang mengedit. Tahun 1923 masih Tuhan. Sekarang sudah jadi Tuhan. Sungguh orang yang berubah-ubah. Tapi saya ingin jawab, Bang. Betul? Dari kata Tuhan. Betul atau betul? Kata Tuhan. Betul atau betul? Dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Betul atau betul? Betul loh. Ternyata, jadi teman-teman Begini, ya, Bang. kalau mereka nanya, kan mereka suka nanya sama kita nih, Begini, di Bang. mana Begini, Bang. dalilnya Yesus itu Tuhan? Begini. Kita kasih Apa? tunjuk Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Terus itu kan bukan Tuhan, tapi Tuhan. Kenapa kau edit Tuhan jadi Tuhan? Ternyata yang edit mereka. Tadi kan kita tanya kan, siapa Tuhannya orang Islam? Dibilang Allah. Nah, ternyata Allah Tuhan. Kau rubah jadi Tuhan. Ternyata mereka mengedit. Tukang edit ternyata berat. Oke, kenapa kau mengedit Tuhan menjadi Tuhan? Gini, Bang. Saya akan menjawab, kan? Kenapa? Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Adonai yang juga bisa Kau lari ke bahasa Ibrani, Allah bahasa yang Arab. Lari ke bahasa Ibrani. Kenapa Adonai. Coba kata Tuhan kau edit jadi Iya, Tuhan? kata Ayo. Tuhan dalam bahasa Ibrani Kenapa? Adonai yang juga diartikan sebagai Allah yang perkasa. Lompat-lompat tadi. Berarti kalau umat muslim berkata kepada Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Berarti Tuhan ya. Tidak punya apa, tidak punya logika. Berarti Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Kenapa kau ganti Tuhan jadi Tuhan? Jawab. Ayo. Kenapa, Bang? Kenapa kau ganti Tuhan jadi Tuhan? Bukan kita ganti. Oke, Allah Tuhan atau Tuhan? Gini, Bang. Allah Tuhan apa Tuhan? Kata Tuhan itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adonai. Berat, sebagai Allah yang ini kita harus ikuti mereka sesuai dengan kedunguan mereka. Iya, jadi kita tidak perlu capek-capek, kita capek menjelaskan kepada mereka. Kita harus belajar dungu seperti mereka dungu. Jadi kita harus ikut-ikutan dungu juga. Jawablah orang dungu sesuai dengan kedunguannya. Ya kan? Anda yang lebih dungu. Seperti itu teman-teman. Inilah hikmahnya ya. Anda Begitu. bodoh. Anda bodoh. Kita manusia. Mana logika? Silakan. Kenapa kata Tuhan Anda itu kau tidak rubah dungu, jadi Tuhan? seharusnya Anda memiliki akal, tidak membodoh-bodoh. Kenapa kata Tuhan kau rubah jadi Tuhan? Bodoh-bodoh umat Kristen dengan mengatasnamakan. Berat. Gitu loh. Anda ini mengatakan progres. Biar kita Munarha. Jadi intinya Munarha, kau sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan ya. Allah itu Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Apa gini sebenarnya bodoh? Bagaimana umat Kristen? Oke, kita lanjut dulu dia. Dia sudah tidak dengar lagi. Pakai headsetmu, baru kita ngobrol lagi. Udah ngobrol, udah berbusa-busa, kau tidak dengar. Minum dulu teman-teman. Kita basahi dulu tenggorokan kita ini. Aduh. Iya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian.
Mari teman-teman. Bang Hendro, terima kasih kalungnya. Sudah lama saya tidak merasakan gift. Sudah lama ini tidak terima gift-gift ini. Biasanya banyak gift mengalir ini. Giftnya sudah lama tidak ada. Teman-teman sekalian, saya katakan ya teman-teman ya, gift dari kalian, support dari kalian, semuanya itu teman-teman akan kita gunakan dalam rangka pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, tahun 2025 ini kita punya harapan, kita punya mimpi supaya kita itu punya Rumah Apologet. Seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman kan, kita ini debat udah berkali-kali, sudah nggak terhitung lah kita debatnya ya. Lawan debat kita juga sudah banyak, tema debat kita juga sudah banyak, tapi kita belum punya Rumah Apologet. Jadi teman-teman, kepada teman-teman yang tergerak hatinya, ingin mensupport, ingin membantu ya berkolektor Rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke profil saya ini teman-teman, bisa lihat di berandanya, lihat nanti di deskripsinya itu ada kolektor untuk Rumah Apologet, teman-teman klik saja link Saweria-nya. Nanti di link Saweria itu teman-teman bisa lihat ada banknya, ada nomor rekeningnya, teman-teman bisa support di situ. Yang sudah support saya ucapkan terima kasih, yang belum support silakan mensupport ya teman-teman ya. Yang masih bingung, makasih kopi es tehnya, terima kasih. Yang masih bingung ya nggak tahu caranya gimana mensupport, teman-teman bisa nih support itu saya menghindar dulu di badan saya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa support di sini nih teman-teman. Silakan tangkap layar ya, screenshot teman-teman ya. Baik teman-teman yang nonton dimanapun berada ya teman-teman ya, silakan screenshot, tangkap layarnya supaya tidak hilang teman-teman. Ya, jadi yang ingin berkolektor, ingin membantu mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support di situ. Ya. Mari kita masih mencari buronan kita yaitu Uncup PA ya, sampai hari ini Uncup PA masih lihat tuh mukanya masih anu sih. Ekspresi Yusuf PI ketika ditanya siap apakah Muhammad itu Rob Yusuf PI. Berat saudara-saudara ya. Satu sisi dia mengakui Muhammad itu Rob, tapi bukan. Ayo Yusuf, apakah kau masih mengintip-intip di situ Yusuf? Kau tidak berani lagi menaikkanku Yusuf. Makasih Bang Binara Jawali Bang, makasih Bang. Iya teman-teman ya, yang teman-teman, nah ini teman-teman, kalau kita punya Rumah Apologet ya teman-teman ya gambarannya seperti ini teman-teman, gambarannya teman-teman. Ya, jadi kalau ada nanti Rumah Apologet berdiri, ya teman-teman menjadi tempat kongko-kongko kita lah gitu ya, bagi teman-teman yang mau berkongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ya kita seharian mendiskusikan sesuatu ya, bila perlu memproduksi video, membuat website, menulis buku dan lain sebagainya ya. Artinya banyak lah program-programnya, dan itu juga bukan program jangka pendek, artinya kedepannya itu ada jangka panjangnya begitu teman-teman. Karena kita ini memikirkan jauh puluhan tahun ke depan bagaimana nanti jadinya seperti itu. Karena dengan era internet seperti ini ya, orang-orang itu kan sudah senang dengan era keterbukaan seperti itu. Ya, banyak muslim yang tidak tahu bahwa Muhammad itu satu-satunya nabi yang menikah dengan anak di bawah umur. Itu banyak sekali muslim yang tidak tahu itu. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan, yaitu kencingnya onta. Banyak orang tidak tahu itu. Nah, ketika muslim tahu itu mereka termelongo. Masa sih nabi saya menyuruh manusia minum kencing onta gitu? Banyak muslim tidak tahu itu. Nah, salah satu ya visi misi pendirian Rumah Apologet itu adalah supaya ada menara siar, menara untuk mensiarkan informasi-informasi yang selama ini ditutupi seperti itu ya, itu teman-teman. Jadi support dari kalian itu begitu berharganya, begitu bermanfaatnya dalam hal visi dan misi ke depan nanti ya, bagaimana perjuangan kita ya untuk counter begitu serangan-serangan dari para Uncup PI, Juma dan kawan-kawan ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita kasih. Nah, ini juga nih salah satunya nih kan seperti ini kan. Kalau kita berapologet teman-teman resikonya seperti ini teman-teman. Nah, ini. Kalau kita berapologet resikonya akan seperti sahabat kita ya, seperti AB anak Batak ya, akan dikawal oleh polisi masuk ke penjara. Sementara kalau yang muslim, nah ini kalau ulama muslim ya, contohnya Jakar Turun ini, kalau bahasa agama Islam, mereka langsung dapat pengawalan dari polisi. Oh, mereka polisinya langsung begini-begini jempol katanya. Nah, itu. Ini seperti itu, kenyataannya seperti itu, saudara-saudara. Apalagi jangan protes. Intinya sudah seperti itu. Berarti sekarang kita putar akal.
Nah, gimana caranya biar kita bisa bersuara? Kita harus bersuara, tetapi jangan bersuara dari Indonesia. Jangan. Kalau kau bersuara dari Indonesia, nasibmu akan seperti ini. Kalau kau membuka mulutmu tentang agama Islam, kau akan bernasib seperti ini. Udah banyak. Ya, Muhammad KC sudah, si Inyo Manis ya, atau si Gracia Pelo sudah. Siapa lagi? Rudi Simamora atau anak Batak sudah. Siapa lagi? Banyak teman-teman ya. Agatha sudah dilaporkan. Siapa? Pokoknya kalau kalian membuka suara ya tentang agama Islam di Indonesia, kalian akan dikawal polisi, tapi dikawal masuk penjara. Nah, bedanya kalau muslim gini. Nah, ini. Nah, kalau muslim, kalau ulamanya membuka mulutnya membahas agama orang lain, contohnya agama Kristen, dikawal oleh polisi. Itu fakta. Kau jangan protes yang katakan fakta. Kau mau jungkir balik gimana pun nggak bisa kau bantah itu fakta dan kenyataan. Seperti itu. Itulah hukum yang ada di negara kita tercinta. Jadi mau gimana, teman-teman? Ya, memang kita itu memang terpaksa kita. Ya, kita dirikan rumah apologet supaya kita bisa mengcounter. Tapi tetap saja ya, kita harus membedakan diri dengan mereka. Walaupun mereka memfitnah, walaupun mereka menghujat, mengada-ngada, kita nggak boleh. Kita harus ngomong apa yang betul-betul fakta dan kenyataan. Contoh nih, contoh yang dilakukan oleh Jakarturum ya, Jakarturum ini. Dia kan mengatakan, Yesus Muslim, Yesus Muslim. Apa dia? Yesus adalah seorang Islam, kata dia. Yesus menubuatkan datangnya Nabi Muhammad. Walaupun mereka fitnah, ya, dan akhirnya dipercaya oleh Nanda dan kawan-kawan, Nanda dan kawan-kawan ikut mendengung-dengungkan kebohongan itu, biarlah mereka dengan kebohongan mereka. Nah, kalau kita jangan, kita harus mengatakan sesuatu yang fakta. Apa itu fakta-fakta di dalam agama Islam? Contoh, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Nah, itu fakta. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Nah, itu fakta. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Fakta juga, namanya Aisyah. Kita fakta. Kita harus mengatakan yang fakta-fakta. Ingat, jangan kau katakan yang bukan fakta. Ya, saya melarang keras setiap orang Kristen mengatakan sesuatu yang bukan fakta. Seperti itu. Kita katakan yang fakta-fakta saja. Ya. Yang fakta saja di penjara, gitu. Apalagi kita mengada-ngada. Kita mengatakan yang fakta saja, yang benar saja di penjara. Oh, contohnya siapa? AB. Apa yang dikatakan AB? Ya. Tidak ada nabi ya yang masuk ke dalam tidak. Apa tidak benar yang dikatakan oleh AB? Benar. Tapi ya seperti itu teman-teman. Kita mengatakan fakta saja, kita di penjara. Apalagi kita mengatakan yang bukan fakta. Ya. Ayo silakan. Yuk, silakan. Neng Fahma. Ayo silakan kita kasih Neng Fahma. Ayo. Neng Fahma, selamat siang. Selamat siang Bang Edis. Ya, silakan Neng Fahma, nyalakan kamera. Silakan Neng Fahma, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke, bentar. Silakan Neng Fahma. Kenapa lama sekali nyalakan kameranya? Oke, Neng Fahma. Tadi saya ada mengatakan beberapa hal nih tentang agama Islam. Saya mohon dikoreksi nih. Siapa tahu tadi ucapan saya itu mengandung fitnah dan kebohongan. Silakan. Oke. Jadi menurut Bang Edis itu adalah fakta kan gitu ya? Ya, coba di antara yang saya ucapkan tadi, adakah di antara yang saya ucapkan tadi merupakan fitnah? Silakan. Saya tidak ingin menanggapi, tapi saya ingin gini, maksudnya tidak ingin menanggapi itu benar atau tidak gitu loh. Jadi gini, kalau itu menurut Bang Edis itu adalah fakta, ya sah-sah aja, itu menurut Bang Edis. Dan saya pun tidak akan menyangkal, ya kan? Oke, coba kita tes dulu ya Bang ya. Begini Neng Fahma. Jadi, betul tidak Neng Fahma? Betul tidak? Bentar dulu Bang. Oh, silakan. Jadi kalau memang semuanya itu menurut Bang Edis itu fakta, sah-sah aja menurut Bang Edis. Dan Oke, aku makanya kita sebagai buktikan dulu nih, Neng. sebagai orang Islam Kita coba tidak buktikan ingin dulu nih. menyangkal. Cuma Kita ini buktikan Bang, dulu nih. Betul iya nggak masalahnya. betul nggak bahwa Masalahnya, iya bentar dulu Bang.
Cuman permasalahannya menurut Bang Edis itu apa? Nah gitu loh. Apakah fakta itu merugikan Bang Edis atau merugikan keluarga atau pribadi Bang Edis? Oke, baik. Kalau memang itu fakta, oke. Baik, kita coba nih. Betul nggak Bang Fahma bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Betul atau salah? Betul atau salah? Karena aku udah bilang, kalau memang semuanya itu fakta, oke. Waduh, fakta, ini belum berani ya kan? jawab. Sebentar dulu Kan Bang belum Fahma. pernah dijawab, oke. Oke, gini saya minta jawaban yang jelas nih. Karena banyak musuh-musuh di bawah yang emosi. Oke. Saya tanya dulu, Oke. betul tidak bahwasanya Nabi Muhammad Islam menikahi anak di bawah umur? Ya, Betul, ternyata. terus apa lagi? Aman. Terus lagi. Aman. Oke, betul tidak bahwasanya nabinya orang Islam Muhammad menyuruh manusia ya yang sedang sakit pada waktu itu minum kencing hewan, kencing unta. Ya. Betul lagi, aman. Aman, masih aman saudara-saudara, aman. Bentar. Edis, Bang Edis. Iya, Silakan. bentar dulu ya. Tapi setelah aku menjawab semua pertanyaan Bang Edis, izinkan aku juga bertanya ya. Boleh. Sip. Oke, terus yang keempat. Nah, betul tidak bahwasanya Muhammad nabinya orang Islam menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Ya. Betul lagi, aman. Aman terus. Terus, apa lagi? Jadi kan sudah 3 ya. Sudah 3 Oke. pertanyaan sudah aku jawab. Sekarang Silakan. izinkan aku untuk bertanya. Boleh, silakan. Itu yang pertama, walaupun itu benar, apakah itu merugikan Bang Edis pribadi atau yang lain? Itu yang satu. Dan yang kedua, aku ingin menanyakan dari manakah Bang Edis mengenal Yesus? Bahwasanya itu Tuhan. Baik, saya jawab ya. Saya jawab, Bang. Jadi pertama-tama, apakah itu merugikan? Jadi begini, Bang. Merugikan ketika ada orang Islam mengatakan, seperti Zakir Naik ini, yang mengatakan bahwa bahwa Tuhan kami Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi yang seperti dideskripsikan oleh orang Islam. Karena tidak mungkin, Bang. Tidak mungkin Tuhan kami, ya, Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang deskripsinya seperti Muhammad. Bentar. Jadi merugikan Pertanyaan kami, saya, Bang, seperti itu. pertanyaan saya, apakah itu merugikan Bang Edis? Bang Edis, Jelas, jadi Bang. jangan tanya yang din. Oke. Jelas, Jadi itu jangan kemana-mana, Bang. merugikan kekristenan, mencoreng nama Yang saya tanyakan. karena seolah-olah Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad. Masa ada nabi menikahi anak di bawah umur, terus dikena sihir, terus menyuruh manusia minum kencing hewan. Itu kan merugikan jelas sekali dong, merugikan kami seperti itu. Merugikan kami. Yang saya tanyakan kan Bang Edis, bukan kami. Jadi kalau Bang Edis itu satu orang. Bukan yang lain. Jelas, Apakah jelas. itu merugikan Bang Edis? Saya sebagai orang yang peduli dengan orang Kristen, saya sebagai orang yang sayang dengan iman kami kekristenan, tentu saja kalau ada orang yang membawa nama Yesus kami, menubuatkan seorang nabi yang seperti itu, tentu sangat merugikan, seperti itu. Terus yang kedua? Yang kedua, dari mana saya mengenal Yesus? Dari kesaksian para saksi mata yang tertulis di dalam Bible, seperti itu. Seperti ada tertulis dalam Bible, apa yang kami lihat tentang firman yang hidup, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami saksikan dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami raba sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol, seperti itu. Jadi, keterangan dari para saksi mata tentang Yesus, itulah yang kami terima. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, dia mengatakan, engkau adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti itu. Jadi abang mengenalnya itu dari Alkitab gitu Bang ya? Betul, dari Bible. Oke. Dan Bible itu adalah keterangan dari para saksi mata. Bukan dari orang masuk dalam gua, keluar-keluar langsung bercerita. Jadi gini Bang. Ada di pengadilan pun Itu, begitu, Bang. iya. Kalau kita di pengadilan, Oke. kamu tahu, kalau kita di pengadilan ditanya sama hakim, Bang, kamu tahu dari mana? Cukup. Nah, Tapi jawabnya dari ini, saya lihat, saya melihat langsung. Jangan panjang-panjang Bang. Jangan panjang-panjang. Cuman kalau ada orang, saya tahu setelah saya masuk dalam gua, maka saya tahu bahwa Yesus tidak disalib. Katanya, loh, dari mana lu tahu? Ketika saya masuk dalam gua, ambil pentungan nggak salah nih. Gini Bang, Nah, Gitu. satu lagi Bang ya, Bang ya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Lalu siapakah yang menciptakan umat-umat di dunia ini?
Baik, jadi begini Bang, menurut Bible kami ya Bang ya, menurut apa yang tertulis di Bible kami, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, bumi belum berbentuk dan kosong, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Allah. Tapi Bukan Allah ya Bang ya, bukan Allah. Iya, iya. Tapi Allah Allah bukan bang. Allah. Iya. Tolong, nanti kalau Tapi nanti orang jadi salah Allah yang pengertian. ada. Allah. Tapi Allah Karena yang Allah itu- abang. Karena Yesus kan Allah ya. itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Iya. Oke, sip. Nah, jadi gini bang ya. Berarti Ya. Allah bang ya. Allah Ya. yang menurut abang ya itu Tuhan Yesus bang ya. Ya bedanya ada Bang. Jadi Enggak Yesus gini. yang Allah apa Tuhan Yesus bang gitu ya. ada bedanya. Jadi Yesus itu Loh, sebelum bedanya apa? dia, nah makanya ingin saya jelaskan. Ini kan Makanya. ilmu tinggi nih Bang. Ini ilmu tinggi. Bedanya Yang apa? muslim biasanya suka kagak Iya. nyambung. Oke. Lanjut. Ya jadi begini Bang. Jadi Karena gini bang, pengetahuan saya gini bang, gini ya. silakan. Yang menciptakan umat manusia langit dan bumi adalah Allah menurut abang yaitu Tuhan Yesus. Yang itunya gini. Nah, Iya kalau lalu- Bang sederhananya Nah, seperti itu. Bang, Iya sederhananya Tuhan Yesus. Nah, Ya, tapi adanya Yesus setelah ada langit dan bumi dan Salah. umat manusia. Tidak Oh, salah benar. bang. Itu tubuh Buktinya Yesus tubuh lahir. fisik yang dilahirkan betul. Iya. Buktinya Yesus lahir dari siapa? Ya, kalau Anda berbicara mengenai tubuh yang dilahirkan, darah dan daging yang dilahirkan, maka jawabannya itu ada setelah dilahirkan. Tapi Nah, sebelum tapi- Yesus dilahirkan, dia itu pada hakikatnya adalah Sang Firman. Ya kan, Firman yang menjadikan langit dan bumi, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala pun yang telah jadi yang telah dijadikan. Nah, makanya Bang, Lalu, kami itu ya, lalu memahami siapa? bahwa Yang berfirman itu siapa? sebelum Yesus datang ke dunia lahir, dia itu sudah ada sebagai hakikatnya sebagai Sang Firman yang menjadikan langit dan bumi. Adapun daging dan tulang yang dilahirkan lewat perawan Maria memang betul itu ada semenjak dilahirkan. Seperti itu. Makanya apa yang dilahirkan dari daging berasal dari daging, tetapi apa yang dari roh berasal dari roh. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman bang ya. Betul. Gitu. Betul. Oke. Lalu siapakah yang berfirman bang? Apakah yang berfirman maksudnya bagaimana? Kalau Yesus itu adalah Sang Banyak orang Firman. berfirman itu berbicara, Bang. Berfirman itu Nah. berbicara. Setan juga berfirman, Ya. kita juga Sang berfirman, Firman. mengatakan Oke, sesuatu. lebih jelasnya gini. Yesus, apakah menurut abang itu betul Yesus itu adalah utusan? Betul? Oke, siapa yang mengutus? Bapa di sorga. Bapa di sorga. Lalu siapakah yang termasuk Tuhan? Bapa di sorga apakah Yesus? Baik Yesus, baik Bapa di sorga, baik Roh Kudus, mana Tuhan? Pak, Gimana Anda ini? gimana? Anda saja menuhankan Muhammad, tapi Anda tidak sadar saja. No, tidak ada. Tidak ada dalil yang menuhankan Oke, Muhammad. baik. Kita tes ya. Kita tes ya. Tidak. Oke. Ah. Siapakah Bentar dulu, umat- Bang. Pertanyaanku siapakah belum selesai. umat Bentar dulu. yang berkata begini. Bentar dulu. Muhammadku, Bentar dulu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa itu? Umat siapa? Nah, itu kan Langsung kita. pusing. Tidak pusing. Dengerin Kalau dulu. gini, Dengerin dulu. biar nggak pusing Mau dulu, dengerin Bang. nggak? Bentar. Saya mau dengerin nggak? Bentar. Siapakah Loh, umat? jawab dulu pertanyaan saya, Siapakah Bang. umat yang bersumpah? Kalau dia utusan, Muhammadku, kenapa dituhankan? Muhammadku, Hah? dengarlah Ayo, seruanku. Ayo, siapa? kenapa di? Siapa? Ayo, jawab Jangan dulu pertanyaanku, Bang. Jangan lari. Jawab dulu pertanyaan. Oke, Muhammadku, kita mau Muhammadku, diskusi sejarah. dengarlah seruan. Gimana ini? Siapa itu? Hah? Bang, kalau mau diskusi itu harus yang bagus, Bang. Langsung Jawab meninggal dulu, Bang. sendiri ya, kalau ada Loh, ditanya. jawab dulu pertanyaannya. Bang, Abang, gini, dengar dulu nih. santai Bang ya. Saya jawab semua pertanyaanmu, oke? Saya jawab semua. Oh, Coba, Oke, sebutkan kalau dulu. dia utusan, Dengar dulu, bentar dulu, jangan belum selesai. dulu nih. Kalau dia utusan, kenapa dituhankan? Jawab. Dengarlah Edis, seruanku. Siapa itu? jawab. Jangan Siapa itu lari. yang berseru begitu? Jangan lari dari konteks. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan Ya. saya. Oke lah, karena abang tidak bisa menjawab, jadi kita Loh, berikan kesempatan. abang yang kepada tadi semua bisa ya. menjawab pertanyaan saya. Loh. Kenapa? Kau bertanya Kalau kepada memang- saya, kenapa iya. kau menuhankan utusan? Kenapa kau menuhankan Ya. Yesus? Sudah aku jawab. Karena dia Apa? memiliki kuasa di langit dan di bumi. Segala kuasa Lalu di Allah surga Bapa? dan di bumi telah Lalu diberikan Allah kepada Bapa? Yesus. Dia berkuasa Lalu Allah membangkitkan Bapa? orang mati. Dia berkuasa menghidupkan, menghakimi orang yang Iya, hidup lalu mati. anak bapak siapa? Lalu Nah, anak bapak? Jangan, bukan itu pertanyaanmu. Pertanyaanmu kenapa kau Berarti tuhankan Yesus? Tuhan Sudah ada saya dua. jawab. Berarti Tuhan ada dua. Pertanyaan balik Berarti saya. Tuhan ada dua. Kenapa kau tuhankan Muhammad? Jangan Ayo, lari, silakan. Bang. Jangan lari dulu. Jangan lari dulu. Kalau abang pintar, jangan lari dulu. Lari kau kemana? Tuhan dua. Enggak lah. Oke, Loh, sampai Anda jumpa yang lagi. lari. Kalau kau ditanya itu, kau takut. menghindar terus kau, muter-muter. Berat, saudara-saudara. Kenapa
Kenapa kau menuhankan utusan? Sudah dijawab. Ya kan? Karena Yesus memiliki kuasa, baik di sorga, baik di bumi. Dia akan menjadi hakim yang adil. Nah, karena Bapa memerintahkan, Bapa yang mengutus Yesus itu memerintahkan supaya setiap orang bertekuk lutut di hadapan anaknya. Supaya kita semuanya menuhankan dia. Menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan malah kau menuhankan Muhammad. Gimana sih? Aku tanya sekarang masalah itu loh. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku tanya begitu kalau langsung meninggal dunia. Gimana? Jangan meninggal dunia kalau ditanya itu ya. Mari. M. Jahidin. Oh, Jahidin. Silakan. M. Jahidin, silakan nyalakan kamera. Silakan. Baik. Silakan. Hei, Oten. Mana kameramu, M. Jahidin? Nah, M. Jahidin sudah agak stres, kita turunkan dulu. Baik, kita kasih naik yang masih bangga dengan keislamannya ya. Oke, kita kasih Radit Tubilah 22. Oke. Radit Tubilah, silakan nyalakan kamera Anda. Radit Tubilah. Halo Bang. Ya, silakan Radit Tubilah, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Radit Tubilah. Radit Tubilah. Ya Bang, halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Sudah nih Bang, sudah. Berat ini saudara-saudara. Nyalakan. Gini kan keren. Oke. Radit Tubilah, silakan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Aduh. Taruh dulu Bang, taruh Bang. Jangan dimati-matikan kameranya, Radit Tubilah. Biarkan saja kameranya seperti itu. Ayo, silakan. Oke. Silakan. Ayo. Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Tadi kan saya tanya itu, ketika umat muslim bilang begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian bilang begitu, dengarlah seruanku, apakah Muhammad mendengar seruan kalian? Iman kami, itu sebagai, saya jawab ya, itu sebagai... Ditanya apa? Pertanyaannya simpel. Apakah Muhammad mendengar seruan kalian? Kami yakin beliau mendengarkan seruan kami. Mendengar. Berarti Muhammad maha mendengar. Iya. Maha mendengar. Tuh kan? Siapakah yang maha mendengar? Allah atau Muhammad? Yang maha mendengar ya Allah Tuhan kami. Tuh tadi katanya Muhammad maha mendengar. Berarti Muhammad Allah apa Muhammad? Muhammad atau Allah? Tapi jadinya Pak pusing. Aduh. Jadi yang benar yang mana nih? Yang maha mendengar itu Muhammad atau Allah? Karena begini Bang, saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan. Jadi kami meyakini begini, Nabi Muhammad SAW itu kami dalam agama kami meyakini bahwa seorang itu tidak mati begitu. Berarti Muhammad berarti yang meninggal kemarin siapa yang meninggal itu? Pada hakikatnya tidak mati dalam keyakinan kami. Berarti Muhammad maha hidup. Alam. Berarti Muhammad maha hidup. Jasad itulah yang mati dalam keyakinan kami. Berarti Muhammad maha hidup. Hanya statusnya pertanyaan saya sederhana. Muhammad maha hidup atau tidak? Bukan maha hidup. Allah yang maha hidup karena Tuhan. Jadi Muhammad apakah Muhammad meninggal atau masih hidup? Meninggal, tapi meninggal dalam keyakinan kami itu berpindah alam, Bang. Berpindah alam. Hidup kembali. Oke, jadi Muhammad hidup atau enggak? Muhammad hidup atau mati? Dari jasadnya mati. Jasadnya mati. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Muhammad hidup atau mati dia? Ya, jasadnya meninggal. Pusing kan? Jadi intinya begini, Bang. Intinya begini, waktu saya ajak diskusi saudara-saudara Islam, saya tanya begini, kalian berseru-seru nggak kepada Muhammad? Iya. Ya kan, kalian mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian kan berseru-seru kepada Muhammad, betul? Ya, itu sebagai pujian kepada junjungan kami, Bang. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada Muhammad kan? Bukan menuhankan dia loh, kami bukan menuhankan dia. Tapi kalian berseru-seru kepada dia kan? Bukan berseru, itu sebagai pujian. Nah, coba. Muhammadku, dengarlah seruanku. Saya ulangi Bang ya. Dengarlah seruanku. Berarti berseru nggak kepada Muhammad? Itu kata-kata pujian.
Begini loh Bang, kita ini kalau ketika kita berdiskusi, yang paling utama itu kejujuran. Saya nih ya, kalau saya ditanya, ketika kami di gereja, kami berseru-seru kepada Yesus, betul. Kami berseru-seru kepada Yesus. Dan Yesus di dalam iman kami itu hidup. Yesus di dalam iman kami tidak tidur di kuburan, Bang. Tetapi dia bangkit. Seperti ketika para murid-murid datang ke kubur Yesus. Mencari Yesus. Ada 2 orang malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari-cari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia bangkit." Makanya Yesus tidak ada di dalam kuburan, Bang. Makanya kami berseru-seru kepada Yesus, dia yang hidup. Nah, sementara kalian berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan. Sekarang saya tanya sama Bang, Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Jasadnya ada di kuburan. Ada di kubur, dia ada di kubur, betul atau salah? Betul, jasadnya di kubur. Berarti kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Tidak. Bukan? Kami berseru. Kami berseru kepada dia kan dalam keyakinan kami itu berpindah alam, jasadnya memang mati, tapi kan rohnya, nyawanya di alam barzah begitu. Alam barzah itu apa? Alam barzah itu alam kubur, betul nggak? Alam barzah itu alam yang berbeda. Jadi dalam agama kami setelah kehidupan dunia ada alam, setelah meninggal ada alam. Dan jadi kami akan dibangkitkan gitu. Dibangkitkan di alam barzah namanya. Baru akan ya Bang ya, baru akan ya. Maksudnya nanti ketika meninggal itu kami dibangkitkan di alam Oke, barzah. baik. Jadi intinya begini Bang. Pertanyaan saya itu sebenarnya sederhana sekali kok. Ketika Muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian kan berseru-seru kepada Muhammad. Betul? Pertanyaannya apa? Gimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, bukan pertanyaan sebenarnya. Bukan pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya ini loh, saya punya gambar bagus sekali nih. Sebentar. Saya punya gambar bagus sekali. Ini gambarnya. Nih. Ini gambarnya supaya kita saling mengerti. Kalau kita saling mengerti kan enak. Bentar. Nah ini. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Jadi kalau kita seperti ini, maka kita akan saling mengerti. Kita enak, Bang. Yesus Tuhan kami. Kenapa Yesus Tuhan kami? Kenapa Yesus Tuhan kami? Karena kami mengikuti apa yang diperintahkan Dia. Kami hidup seturut dengan apa yang Dia mau. Nah, sedangkan Muhammad Tuhan kalian. Kalian hidup sesuai dengan kemauannya Muhammad. Kami hidup, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami, gitu. Jadi kami tidak menuhankan Muhammad, jangan salah. Baik. Baik, sekarang begini, Bang. Siapa yang harus kamu taati dan patuhi? Allah atau Muhammad? Allah. Muhammad nggak perlu ditaati. Muhammad bingung kan? Simpel Bang. Gini. Siapa yang harus kamu patuhi dan taati? Allah B Muhammad. Saya sampaikan ayatnya ya Bang. Pertama, dalam Al-Quran kami diperintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan para pemimpin. Oke, pertanyaan saya sederhana. Siapa yang harus kamu taati? Allah B Muhammad. Yang ditaati Allah dan Nabi Muhammad. Nah iya, Allah dan Muhammad. Allah dan bukan menuhankan. Bisa Allah doang. Taat bukan berarti menuhankan ya. Oke, sekarang begini. Ya. Kalau ada seseorang taat, patuh, tunduk kepada iblis, berarti dia menuhankan siapa? Berarti dia menuhankan iblis itu. Sekarang kalau ada orang taat, patuh, tunduk kepada Allah, berarti dia menuhankan siapa? Menuhankan Allah. Kalau ada orang taat, patuh, tunduk kepada Muhammad, berarti dia menuhankan siapa? Saya tetap menuhankan Allah. Makanya saya bilang, ya Allah yang Muhammad sebenarnya, Bang gimana? Allah itu sebenarnya yang Muhammad itu, Bang. Mau gimana lagi? Kami mentaati Nabi Muhammad karena dia seorang Rasul, bukan sebagai Tuhan. Oke, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Apa sih pengertian Tuhan itu, Bang? Coba nyalakan dulu kameranya, Bang. Jangan dimatikan kameranya, Bang. Aduh. Ini loh, saya sudah punya pertanyaan bagus, makanya ini pertanyaan ini bisa dijawab sama Muslim. Nih, Bang. Nih. Ini saya punya pertanyaan bagus ini. Ini kalau pertanyaan ini bisa kau jawab, baru kau sebenarnya sadar. Sebenarnya siapa Tuhan kalian? Coba, Bang. Saya tanya dulu, Bang. Siapa Tuhan? Coba Abang baca nih, coba. Ini apa? Oke, Tuhan. Tuhan kami siapa ya Tuhannya orang Islam? Allah B Muhammad. Kalau mengatakan Tuhan itu saya memahami sebagai seorang yang kita junjungi. Berarti Nabi Muhammad. Berarti Tuhannya orang Islam Muhammad. Muhammad, tuannya. Oke. Tuhan itu ini dalam catat ya. pemahaman saya. Oke. Bisa junjungi.
Oke, berarti tuannya orang Islam adalah Muhammad, betul? Ya betul. Oke, bahasa Arabnya tuan apa? Tuan, kalau bahasa Arabnya saya belum. Rob. Saya belum. Rob. Rob itu Tuhan. Rob itu Tuhan. Nah, nggak percaya kan? Saya tunjukkan nanti dalam Quran bahwa Rob itu tuan. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Oke. Silakan Rob. tunjukkan. Oke, ada Al-Quran di situ? Ada. Coba silakan dibaca surat Yusuf ayat ke-42. Surat Yusuf ayat 42. Silakan dibacakan. Dulu Bang. Yusuf 42 ya Bang ya? Ya, surat ke-12 ayat yang ke-42. Yusuf 42. Ya, Dan Yusuf silakan. berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Oke. Terangkanlah kepadaku, keadaanku kepada umatmu. Hah? Maka syaitan menjadikan Terangkanlah, dia terangkan, coba ulangi Bang. terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Nah, tuanmu di situ bahasa Arabnya apa? Coba dicek. Kata tuanmu itu dalam terjemahan itu dicek bahasa Arabnya apa? Tadi dulu. Jadi begini ya. Jadi Al-Quran kami memang saya bukan ahli tafsir ya. Jadi menurut Al-Quran, Rob itu terjemahannya adalah tuan. Nah, sedangkan tadi Anda ditanya, siapa tuan kalian? Anda tadi sudah jawab, Muhammad. Nah, di dalam bahasa Arabnya, siapa Rob kalian? Jawabannya adalah Muhammad. Jadi benar kata Yusuf PI, Muhammad itu Robnya orang Islam. Tapi masalahnya on off, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Gini Bang, karena saya awam aja. Jadi kalau Anda berdebat sama orang ahlinya, pasti Anda keok juga. Silakan. Siapa Iya, cuman ahlinya kan- agama Islam? Yusuf PI sudah kabur. Nandar lari. Banyak. Cuman kan abang debatnya di sini gitu. Tidak. Iya, debatnya mau di mana, Bang? Ahli-ahlinya gitu. Debatnya Coba di Anda mana? debat dengan Ustadz apa namanya? Ihsan Mokotinta Samsul Arifin Nababa. Hasan Moko Ginta mah sudah meninggal. Seandainya beliau masih hidup dan abang berdebat sama beliau. Kita gini aja, kita bicara dengan yang masih hidup-hidup saja. Contoh, Don Ditan tidak berani dengan saya. Apalagi Nandar, malah saya diblokir sama dia. Apalagi si Yusuf PI tidak berani menaikkan saya. Juma lari terbirit-birit. Siapa lagi, Bang? Coba. Si abang sudah macet sekarang. Sudah terjeda. Awas masuk laler, Bang. Macet dia, saudara-saudara. Aduh. Felixio mana berani lawan saya. Felixio ngomong sendiri, ngomong sendiri dia jatuh tuh. Ngomong doang. Nah, lari kan? Aduh. Ya, itulah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, tolong sampaikan. Yusuf PI, Juma, Nandar, dicariin sama Edis TV. Tolong, kalaupun mereka tidak berani naik ke sini, bilang, kalau nanti dia masuk ke channelmu naik, kau kasih naik. Berani kau sama dia, masa kau nggak berani? Kau udah ditantang-tantang, kau tidak berani. Begitu. Ya. Masa si Yusuf PI bilang gini, saya sudah tantang Edis TV untuk berdebat di atap rumah. Di atap rumah? Lu bercanda atau bagaimana? Di atap rumah. Yang serius dulu, Uncop. Debat, diskusi, ya. Di TikTok seperti ini nggak apa-apa. Nih, ada 1.900 orang yang menonton ini. Coba kau bayangkan kalau mereka itu dihadirkan di tempat. Berapa kursi yang harus kau sediakan? Berapa tenda yang harus kau dirikan? Berapa kambing yang harus kau sembelih? Berapa kerbau yang harus kau sembelih untuk kasih makan orang-orang yang nonton? Yang udahlah praktis lewat via tok seperti ini. Sudah nonton gratis, nggak perlu bayar. Gimana sih? Bilas. Bilang saja kau tak berani. Gitu ya teman-teman ya. Kita sudah 2 jam lebih nih teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, mari sukseskan pendirian Rumah Apologet. Sekali lagi teman-teman, saya terus-menerus mengatakan berkali-kali, seandainya kita terus bersatu padu, bergandengan tangan ya, kita bersama-sama bersatu padu,
bukanlah hal yang mustahil ya teman-teman ya kita mendirikan rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang ingin berkolekte untuk pendirian rumah apologet, teman-teman silakan mampir ke profil saya, atau nanti selesai acara ini teman-teman perbesar saja foto profil saya ini. Klik perbesar. Kalau sekarang nggak bisa karena sedang live. Kalau kalian ketik nanti, makasih. Kalau kalian ketik nanti yang muncul siaran ini. Nah kalau nanti sudah berhenti, ketik aja ini foto profil saya ini perbesar. Nah itu berisi nomor rekening dan bank ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan support lewat situ. Atau kalau teman-teman tidak tahu, lihat di deskripsinya ya, di situ ada kolektor untuk pendirian rumah apologet. Atau kalau teman-teman masih juga bingung, teman-teman silakan tangkap layar ya, screenshot teman-teman tangkapan layar saya ini supaya teman-teman bisa support langsung lewat sini itu ya. Saya harus menunduk ini. Nah itu ya teman-teman ya, kita karena sudah 2 jam lebih, mungkin saya rasa siaran kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi teman-teman. Sekali lagi teman-teman, tolong sampaikan kepada si